kita untuk beribadah dan berkumpul bersama dari berbagai kampus untuk kembali menikmati dan belajar firman Tuhan mengenai pentingnya regenerasi pengurus yang baik. Untuk itu, mari kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah penolong dalam kehidupan kami, sungguh bersyukur untuk persekutuan di hari ini. Kami bisa kembali berkumpul bersama mahasiswa dari berbagai kampus untuk belajar pentingnya mempersiapkan regenerasi untuk pengurus. Bersyukur juga buat setiap kami yang bisa menyediakan waktu dan juga kuota untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun di tengah kondisi yang mengharuskan kami secara online. Pimpin dan sertai masing-masing kami supaya fokus dan menikmati firman Tuhan di hari ini, dan tolong kami untuk lancarkan setiap jaringan atau mungkin dari listrik dan juga media komunikasi yang kami gunakan supaya tetap kondusif dan menolong kami hikmat dalam ibadah ini. Kami berdoa untuk rekan teman kami yang berjuang untuk hadir dalam ibadah ini. Kiranya Kau sajalah yang selesaikan kendala mereka sehingga mereka bisa segera join, ikut bersama kami dalam ibadah ini. Sertai dan beracaralah dalam ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Inilah doa dan permohonan kami, jadilah segala yang menjadi kehendak daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Regenerasi itu penting untuk kita persiapkan dengan baik untuk penerus PMK di kampus kita. Tahun ini mungkin akan sulit dengan regenerasi pengurus, susah untuk membangun relasi, ruang bertemu terbatas, bahkan harus pikir kembali metode yang baik untuk regenerasi pengurus di tahun ini. Tapi bersyukur, kita punya Allah yang hebat dengan caranya yang ajaib. Dia akan menyediakan apapun yang kita perlukan. Allah yang memiliki kasih setia yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita nyanyikan Allah itu baik. Kepada singer. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa
dalam namanya. Yesusku luar biasa. Saat ini mari kita mengambil sikap doa. Benar, tahun ini berat untuk melakukan regenerasi. Tapi, jika dilihat kembali, setiap tahun memiliki kesusahannya masing-masing. Memang, tahun ini penuh dengan metode yang harus online. Dipisahkan jarak, kurang informasi, susah untuk mendekati, dan banyak hal lagi keluhan-keluhan online untuk melakukan regenerasi. Aku ajak teman-teman, mari melihat kembali apa fokus regenerasi di kampus teman-teman. Hanya sekedar tradisi tahunan, atau supaya kita lega meninggalkan kampus dengan adanya penerus. Mari mengaku di hadapan Tuhan, jika selama ini fokus kita bukan untuk meneruskan berita Injil dari generasi ke generasi. Mari berdoa. Amin. Aku ada dalam pelayanan saat ini karena adanya regenerasi. Regenerasi bukanlah sekedar tradisi, bukan tentang kuantitas, bukan tentang kepuasan atau kelegaan adanya penerus, tapi karena regenerasi itu penting untuk meneruskan berita Injil dari generasi ke generasi. Mari setiap kita terlebih dahulu memiliki kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan dan memberitakan Injil tersebut, serta menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan pada setiap kita. Kita nyanyikan menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
Saat ini kita akan mendengarkan firman. Kepada Kak Vivi, dipersilakan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, pemilik penuai dan tuaian, kepadamulah kami berharap, kepadamulah kami datang, firman-Mulah yang kami perlukan. Karena siapakah pemilik tuaian? Yaitu Tuhan sendiri. Siapakah pemilik penuai-penuai yang akan Tuhan pakai? Yakni Tuhan sendiri. Tuhan, tolonglah kami melalui firman-Mu, kiranya Engkau mengajar kami dan memberikan semangat kepada kami untuk dapat berbagian di dalam proses regenerasi ini. Bukan kami yang membuat regenerasi ini berhasil, bukan. Tetapi Tuhan dan Tuhan saja. Kami hanya alat di tangan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang istimewa ketika Tuhan berkenan memakai hidup kami untuk mengerjakan regenerasi di dalam pekerjaan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang beruntung, kami adalah orang-orang yang berbahagia, karena Tuhan sendiri yang memakai kami, Tuhan sendiri yang mempercayakan pelayanan regenerasi ini kepada kami. Tuhan, kiranya firman-Mu yang sederhana pada sore hari ini mengajar kami dan menolong kami untuk mengerti bagaimana mengerjakan regenerasi bagi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan firman-Mu yang akan Kau beritakan melalui hamba-Mu yang lemah ini, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan di sana-sini, kiranya Tuhan yang menguasainya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemilik pelayanan dan Sang Pemimpin sejati pelayanan, kami sudah berdoa. Amin. Selamat sore adik-adik semua. Pada sore hari ini, saya akan mendasarkan tema regenerasi dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 2. Saya meminta Ruben untuk membacakannya bagi kita. Bentar ya, Kak. Yosua 1 ayat 1 sampai 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ruben. Pak. Adik-adik, dua ayat ini akan menjadi dasar dari penjelasan tentang regenerasi. Kenapa regenerasi dalam pekerjaan Tuhan itu terjadi? Tapi sebelumnya kita akan belajar tentang arti kata dari regenerasi. Ya, apa itu regenerasi? Regenerasi itu berasal dari bahasa Latin, terdiri dari dua kata, re dan generate. Ya, re itu artinya lagi, ya, atau kembali, lagi. Generate artinya melanjutkan. Jadi regenerasi itu artinya melanjutkan kembali atau melanjutkan lagi. Ya, kalau Kak Vivi adopsi dalam pelayanan mahasiswa, regenerasi itu artinya generasi yang melanjutkan pelayanan berikutnya. Ya, jadi dalam sebuah pelayanan, ketika satu generasi sudah selesai Tuhan pakai,
maka Tuhan akan membangkitkan generasi yang baru yang akan melanjutkan estafet pekerjaan Tuhan di dalam pelayanan kampus, atau kalau dalam konteks pelayanan siswa, Tuhan akan membangkitkan generasi yang baru untuk melanjutkan pelayanan siswa berikutnya. Lanjut. Berdasarkan Yosua 1 ayat 1 sampai 2, kita akan menjawab pertanyaan, ya. Mengapa regenerasi dalam sebuah pelayanan itu harus terjadi? Kenapa? Yang pertama, kalau kita lihat dalam Yosua pasal 1 ayat 2, katakan demikian firman Tuhan kepada Yosua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Kita tahu bahwa janji tanah perjanjian akan diberikan kepada umat Allah, itu sebenarnya bukan baru pada Yosua 1 Tuhan mengumandangkannya. Tapi sudah jauh waktu sebelumnya, ketika Tuhan memanggil Abraham. Ketika Tuhan memanggil Abraham sebagai cikal bakal umat Allah, sebagai nenek moyang daripada Israel, Tuhan sudah memberikan janji bahwa nanti kepada keturunan Abraham, Tuhan akan memberikan tanah perjanjian. Itu janji yang Tuhan sudah berikan jauh sebelum masa Musa, jauh sebelum masa Yosua. Ya. Dan janji Tuhan ini belum terrealisasi, belum. Ya. Makanya di dalam Yosua 1 ayat 2 ini sifatnya adalah future tense. Ya. Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Ya, jadi ini janji yang sudah lama, ya, dan masih bersifat future, akan kuberikan. Jadi kenapa regenerasi itu terjadi di dalam pekerjaan Tuhan? Yang pertama adalah karena Allah masih terus berkarya menggenapkan rencana kekalnya. Dalam konteks ini adalah tanah perjanjian. Tanah perjanjian belum diterima oleh Israel. Belum. Masih future tense, ya, masih akan. Jadi pekerjaan Tuhan dalam konteks tanah perjanjian belum selesai. Belum selesai. Ya. Rencana agung Tuhan untuk mengaruniakan tanah perjanjian belum selesai. Itu sebabnya regenerasi terjadi. Yang kedua adalah, kita lihat ayat 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Ya, jadi pemimpin yang Tuhan pakai sudah mati. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. 2 kali Tuhan berfirman dalam 2 ayat ini. Ya, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Jadi alasan kedua, kenapa regenerasi terjadi? Karena manusia yang Allah pakai itu terbatas. Terbatas waktu hidupnya, terbatas waktu studinya di kampus, ya, karena studinya di kampus terbatas, jadi ya dia tidak bisa seumur hidup, ya, menjadi pengurus, menjadi penilik, menjadi tim regenerasi, ya, terbatas. Ya, jadi ini 2 alasan terpadu. 2 alasan terpadu kenapa regenerasi itu mau tidak mau terjadi dalam pekerjaan Tuhan. Yang pertama, rencana kekal Tuhan belum selesai.
Ya, kenapa pelayanan mahasiswa terus membutuhkan regenerasi, ya? Karena Matius 28 ayat 19 sampai 20 akan Tuhan terus kerjakan, muridkanlah dari segala bangsa. Ini proses yang Tuhan masih kerjakan, ya. Jadi mungkin di kampus kita pemuritan sudah sedang Tuhan kerjakan. Tapi apakah sudah selesai? Belum. Karena tahun depan akan ada mahasiswa baru. Ya. Tahun depan masih ada siswa baru. Dan mereka butuh pemuritan. Di antara mereka ada yang harus mengalami penggenapan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di antara mereka ada mahasiswa dan siswa yang Tuhan akan jadikan murid Kristus yang suatu saat memuridkan kembali. Ya. Dan PKK di kampus, di sekolah terbatas waktu pelayanannya, ya. Jadi mau tidak mau harus ada regenerasi, estafet pelayanan yang harus diberikan. Ya, Kak Vivi pakai gambar lari estafet, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi setelah pelari estafet pertama selesai, dia tidak boleh puas diri, ya, tapi dia harus menyerahkan tongkat estafet itu kepada pelari yang kedua. Demikian selanjutnya. Ya, jadi itu dua alasan kenapa regenerasi terjadi, karena Allah masih mau terus memuridkan dari segala bangsa, masih mau terus memuridkan dari segala generasi di kampus kita, di sekolah kita, dan kita terbatas. Itu sebabnya butuh generasi yang baru yang menerima estafet pemuritan dan pelayanan. Lalu kemudian bagaimana regenerasi ini dikerjakan? Nah, itu kita akan melihat dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Minta Cai tolong bacakan 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga cakap mengajar orang lain. Ya, Kak Vivi melihat 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 ini serupa. Ya, atau implementasi dari Matius 28 di mana Paulus memberikan tugas regenerasi kepada Timotius, anak rohaninya, sama seperti Yesus memberikan tugas regenerasi kepada Petrus dan kawan-kawan di Matius 28, ya, muridkanlah dari segala bangsa. Dan itu Tuhan Yesus berikan kepada anak-anak rohaninya yang sudah 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, menikmati dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Demikian juga di 2 Timotius 2 ini, Timotius sudah menikmati dimuridkan oleh Paulus, ya. Saya pernah mendengar khotbah dari Bang Alex, itu kurang lebih 16 tahun, lama ya. 16 tahun Timotius menyertai Paulus, ya. Dalam 16 tahun itulah Paulus memuridkan Timotius. Ya, dan sekarang Timotius mendapat tugas untuk meregenerasikan kembali. Dikatakan sebab itu hai anakku, ya. Kalau terjemahan harafiahnya, berilah dirimu dikuatkan oleh kasih karunia. Ya, jadi memang
bukan Paulus yang bisa menguatkan Timotius, tetapi kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hanya Tuhan Yesus dalam kasih karunia-Nya yang bisa menguatkan terus-menerus Timotius. Ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, ya, di depan banyak saksi. Ya, jadi yang Paulus sampaikan itu adalah kebenaran yang ada saksi-saksinya. Ya, kalau yang Paulus sampaikan itu salah, tentu saksi-saksi ini akan komplain, begitu ya. Di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi adik-adik, bagaimana proses regenerasi ini dikerjakan? Yang pertama adalah Timotius, my child, my son. Jadi regenerasi itu dimulai bukan pada waktu tim regenerasi terbentuk. Bukan. Tapi regenerasi itu sudah dimulai ketika anak kelompok kecil direkrut. Jadi Matius 28 ayat 19 itu tidak berdiri sendiri. Matius 28 ayat 19 itu juga ditentukan oleh Matius 4 ayat 19. Kalau nggak salah ya. Tunggu Kak Vivi lihat ya, takut salah. Matius 4 ayat 19. Ya. Matius 4 ayat 19 itu bunyinya, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, jadi sebenarnya proses regenerasi itu sudah dimulai ketika anak kelompok kecil itu direkrut. Ya, ketika Timotius direkrut oleh Paulus 16 tahun silam, itu sebenarnya proses regenerasi sudah dimulai. Ya, tapi apakah selalu bentuknya kelompok kecil? Tidak selalu. Ya, seperti Paulus kepada Timotius, ya, jadi one to one. Ya, saya kalau di Perkantas itu saya melihat dengan kuat bagaimana Bang Alex mempersiapkan Ray. Ya, dari awal saya udah lihat, wah ini kayaknya Timotiusnya Alex ini si Ray gitu ya. Jadi ya ketepatan dia juga anak KTB gitu ya, tapi saya melihat lebih spesifik. Anak KTB Bang Alex di Perkantas itu ada banyak ya, bukan cuma Bang Ray. Tapi saya lihat dari awal nih kayaknya dipepet ini si Ray ya, benar-benar dipersiapkan begitu ya. Jadi benar-benar seperti Paulus kepada Timotius ya. Nah, itu. Jadi regenerasi itu bukan dimulai waktu tim regenerasi terbentuk, tidak. Tim regenerasi itu kalau bagi Kak Vivi itu penuai ya. Mereka tim regenerasi itu cuma tinggal petik. Ya. Tim regenerasi itu cuma tinggal petik, PKK lah yang berjuang selama 2 tahun, selama 1 tahun. Mereka lah yang mendoakan anak kelompok kecil begitu rupa. Mereka lah yang memberitakan Injil, mendorong anak kelompok kecil ikut KKR. Mereka lah yang memastikan bahwa anak kelompok kecilnya itu sudah bertobat. Mereka lah yang memastikan anak kelompok kecilnya sudah bertumbuh, ya. Dan mereka lah yang akan Tuhan pakai untuk menentukan siapakah dari sekian banyak anak kelompok kecil yang sudah siap. Kalau di FMIPA UI, saya nggak tahu masa sekarang ya, bisa tanya Bang Ray. Tapi masa kami dulu, itu tim regenerasi itu kerjanya gampang. Ya, kenapa? Karena tinggal tanya aja PKK. PKK ditanya siapa anakmu yang udah siap jadi pengurus ya, dan positioningnya kira-kira dia kekuatannya di mana ya. Jadi tim regenerasi itu tinggal tanya para PKK ya. Jadi adik-adik ya ingat baik-baik bahwa regenerasi itu dimulai sejak anak kelompok kecil sudah direkrut. Oleh karena itu betapa pentingnya kita memperjuangkan kelompok kecil, karena sebenarnya kelompok kecil itu adalah pabriknya
regenerasi, begitu ya, pabriknya SDM yang siap untuk menerima regenerasi. Mereka lah my child, ya, kalau pakai bahasanya Paulus ya, my child, my son, ya, orang yang kita yakin banget sudah siap untuk menerima estafet pelayanan. Yang kedua, di sini Kak Vivi tulis, temukan faithful man. Ya, di dalam ayat 2 itu dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah, kata itu ya, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Ya, jadi kata pistos ya, faithful, trustful, dependable, full, apalagi ya, trustworthy ya, dapat dipercaya, yaitu pistos ya. Jadi di sini siapakah orang-orang yang dapat kita percaya? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang telah dimuridkan selama 1 tahun, selama 2 tahun ya. Di dalam pemuridan itu kita bisa mengamati pertumbuhan rohani seseorang ya. Kita bisa tahu siapa yang pertumbuhannya pesat, kita bisa tahu siapa yang pertumbuhannya lambat, kita bisa tahu siapa yang karunia leadership-nya kuat ya. Kalau Kak Vivi lagi pegang 3 anak kelompok kecil, orang Papua ya, 3 anak kelompok kecil ini Kak Vivi kelompok kecil ini benar-benar kelompok kecil COVID ya. Kelompok kecil COVID, jadi kelompok kecil PSBB ya. Cuma sekali Kak Vivi temu muka dan itu pun cuma 1 orangnya. Tapi minggu depannya sudah benar-benar, bahkan baru belakangan inilah Kak Vivi menikmati bisa melihat wajah mereka ya, lewat WhatsApp yang video call ya. Kemudian pernah juga kami pakai Google Meet ya. Tapi beberapa bulan pertama itu benar-benar cuma conference call gitu ya, jadi nggak lihat wajah, nggak lihat mimik mereka ya, padahal itu kan gaya bahasa yang kita juga perlu tahu. Jadi adik-adik, tapi Kak Vivi berdoa untuk mereka. Kak Vivi doain mereka, Tuhan nih aku nggak bisa lihat mereka nih, bagaimana aku bisa mengenali pertumbuhan mereka, begitu ya. Nah, jadi bersyukur sih, anugerah Tuhan cukup. Ya, jadi adik-adik tidak perlu merasa, aduh gimana bisa kenal apa enggak, bisa adik-adik ya. Kalau kita kuat mendoakan mereka, kuat menyayangi mereka, kuat mengajar mereka ya, nanti Tuhan sendiri kok yang akan menolong kita mengenal mereka. Ya saat ini Kak Vivi sudah bisa melihat dengan yakin gitu ya, siapa yang leadership-nya kuat gitu ya. Tadi pagi kami rapat, karena kami kan sudah melewati bab berapa ya? Bab 7 ya. Bab 7 MHB tentang pelayanan. Jadi Kak Vivi buat proyek pelayanan bersama. Nanti hari Sabtu kami ada pertemuan orang muda mahasiswa Papua se-Jabodetabek. Nah, jadi selama itu Kak Vivi tadi kami rapat. Tapi sebelum rapat Kak Vivi bergumul ya. Tuhan udah siap belum ya si Amsi, namanya Amsi ya. Karena saya lihat ini dia leadership-nya kuat sekali. Bukan karena dia yang paling tua, bukan, tapi leadership-nya kuat. Aku ngerasa itu kuat banget. Jadi Kak Vivi bilang waktu KTB waktu kelompok kecil hari Sabtu kemarin, kemudian Kak Vivi bilang, Amsi nanti japri karena nggak enak sama yang lainnya. Jadi Kak Vivi japri, nanti kau ya yang mimpin rapat ya. Gimana Kak mimpinya, terserah kau gitu ya. Terserah kau, karena toh selama ini dia udah melihat bagaimana saya mimpin begitu ya. Saya cuma bilang doa, ada nyanyian begitu ya. Kemudian kau yang jadi host ya. Ketepatan nih bagi saya nih Tuhan baik ya.
di antara kami berempat dialah yang paling mahir yang berkaitan sama digital dia mahir gitu ya. Jadi saya bilang kamu jadi host ya, terus kamu ntar yang mimpin rapat ya gitu ya. Dan saya senang banget tadi ya Tuhan mengkonfirmasi ya memang dia orang yang tepat untuk leader ke depan gitu ya. Jadi adik-adik jangan putus asa ya ketika PSBB. Yang bekerja itu Tuhan, adik-adik. Tuhan itu Maha Kuasa. Dan Tuhan bisa informasikan kok ke kita. Tuhan bisa berikan kok kepekaan kepada kita. Ya, tentang orang-orang yang tepat. Ya, tentang orang-orang yang tepat. Asal kita kuat berdoa. Ya, kita kuat berdoa, kita kuat bertanya kepada Tuhan. Nanti toh Tuhan kan yang paling berkepentingan ya. Kalau misalnya kita salah pilih kan Tuhan yang sedih gitu ya. Jadi kalau kita bertanya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan kasih tahu ya. Tuhan akan kasih tahu orang yang tepat ya. Jadi tidak sembarangan sebenarnya regenerasi ya. Tidak sembarangan orang Tuhan libatkan dalam regenerasi pelayanannya. Tuhan melibatkan mereka yang telah Tuhan panggil melalui pemuritan, ya baik pemuritan kelompok kecil atau pemuritan personal, tadi seperti contoh Paulus ke Timotius atau Bang Alex ke Ray, ya, dan persiapkan untuk regenerasi pelayanan Tuhan di dunia. Ya, jadi Tuhan itu enggak simsalabim, ini orang yang enggak, proses, ya, semua on proses. Kemudian, nah, ini Kak Vivi coba berikan contoh ya. Yosua Tuhan persiapkan 40 tahun. Ya, jadi 40 tahun itu dia cuma ngikutin Musa aja. Ya, Musa buat apa dia lihat ya. Musa ngapain dia lihat gitu ya. Kemudian sekali-sekali Tuhan minta Musa gitu ya, Musa libatin Yosua, kamu berdiri ya depan kemah gitu ya. Jadi begitu-begitu ya itu dilibatkan oleh Musa gitu ya. Itu strategi Tuhan ya. Jadi Yosua Tuhan persiapkan 40 tahun bersama dengan Musa. Yosua lah orang yang paling dekat dengan Musa. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai ya, Yosua lah orang yang paling dekat ya. Nah, kemudian 12 murid Tuhan persiapkan 3 tahun selama pelayanan Yesus di dunia. Ya, nanti yang berhasil adalah 11 ya, yang satu gagal. Kemudian Timotius Tuhan persiapkan 16 tahun. Jadi dia menyertai Paulus selama 16 tahun. Kemudian Paulus serahkan estafet pelayanan kepada Timotius. Lanjut. Nah, di sini Kak Vivi coba rinci ya, bagaimana cara mempercayakan ya. Mempercayakan itu ada tahapan. Ini Kak Vivi dapat dari Bang Sagala ya. Ya, tahapan. Yang pertama, aku melakukan, dia melihat atau dia menikmati. Ya, seperti 40 tahun mungkin Yosua hanya melihat, Yosua menikmati, Yosua mencoba mengamati, menyimpulkan ya. Jadi jangan anggap remeh ya, menyertai anak-anak, adik-adik kerohani itu jangan anggap remeh ya. Itu mereka melihat. Jadi misalnya bawa ke PMKJ ya, bawa itu anak kelompok kecil kita ke PMKJ ya. Kemudian mungkin kita akan berkata, terus diapain? Ya udah biarin aja. Pokoknya tugas kita bawa ke PMKJ. Nanti mereka menikmati sesuatu, melihat sesuatu, ya. Apalagi yang kita bina ini kan siswa, mahasiswa. Mereka punya nalar yang baik, ya. Pasti Tuhan berbicara kepada mereka, ya. Jadi, yang pertama, aku melakukan, dia melihat. Dia menikmati. Lalu yang kedua, aku melakukan, dia membantu, ya. Jadi, mulai kita libatkan, ya. Seperti Kak Vivi, mulai melibatkan. Ya, nanti sebelumnya sebelum Kak Vivi suruh dia jadi leader, ya sebenarnya secara kecil-kecilan Kak Vivi sudah minta tolong dia, gitu ya. Amsi, kontak dulu itu si Tony, karena si Tony ini kayaknya yang paling lemah ya dari ketiga anak kelompok kecilku, kayaknya si Tony yang paling lemah. Jadi
kontak dia gitu ya, kontak dia, hubungi dia, suruh dia bergabung begitu ya. Jadi secara kecil-kecilan Kak Vivi udah mulai memberikan tanggung jawab kepada dia ya. Kemudian Rina, mana Rina Amsi? Kontak dia. Kemudian waktu mau buat surat pembicara, aku ngomongnya ke Amsi begitu ya. Amsi, tolong Rina ya bikin surat untuk pembicara ke Bapak Nikolaus Daci. Mereka agak tidak terbiasa dengan abang itu kakak sama aku aja mereka ragu karena aku udah tua ya. Jadi mereka ragu, pertama-tama ragu panggil aku kakak, tapi aku bilang enggak, Kak Vivi. Nah, jadi setiap kali aku bilang Bang Niko, mereka bilang Bapak Nikolaus. Iya ya, Bapak Nikolaus. Jadi Kak Vivi ajarin si siapa namanya, si Amsi, suratnya kurang lebih seperti ini, selebihnya kau yang sempurnakan ya, kau ajarin si Rina. Jadi sebenarnya kan aku bisa langsung ke Rina ya, tapi karena aku mau dia yang mimpin begitu ya, jadi dia yang akhirnya nerusin, nyempurnain ya. Jadi mulai melibatkan dia, kalau di pengembangan staff, Kak Vivi kan sekarang sedang pengembangan staff, tapi tahun depan mau selesai. Sudah cukup lama Kak Vivi mendoakan seseorang yang Kak Vivi lihat ini, kami pernah kerjasama, dan Kak Vivi lihat ini orangnya karunianya cocok untuk di pengembangan staff. Memang kalau di Perkantas Nasional itu kita nggak bisa seperti kampus ya, anak kelompok kecil, lalu nanti anak kelompok kecil kita pasti jadi pengurus, nggak bisa. Ya, tapi kan karena kita kan pelayanannya kan untuk pelayanan Tuhan ya, jadi bisa dong negonya ke Tuhan ya. Jadi Kak Vivi bilang, Tuhan ini ada orang yang tepat begitu ya. Lalu mulailah Kak Vivi izin sama PHN, boleh nggak dia dilibatkan dalam tim pengembangan staff, karena dari awal bukan dia. Boleh katanya, oke boleh. Kemudian mulai Kak Vivi libatin dia lebih berat lagi gitu ya. Jadi kalau Kak Vivi kumpul-kumpulin pokok doa staff gitu ya, daerah demi daerah staff, selain Kak Vivi doain, kalau Kak Vivi udah selesai doain, Kak Vivi sharing ke dia gitu ya. Kak Vivi sharing ke dia, nih doain ya Dea gitu ya. Jadi pelan-pelan Kak Vivi mulai melibatkan dia gitu ya. Apakah kemudian dia yang pasti terpilih, Kak Vivi nggak tahu, karena Kak Vivi nggak punya otoritas ya. Tapi setidaknya Tuhan tahu bahwa aku sudah mempersiapkan seseorang yang dari segi karunia kok makin lengkap, bahkan dia punya lebih dari apa yang Kak Vivi punya gitu ya. Nah, nanti lihat saja apakah kalau memang ternyata dia, berarti memang selama ini konfirmasilah bahwa memang Tuhan sudah siapkan dia gitu ya. Sudah aku sharingkan juga, tapi dia bilang, aduh kayaknya nggak bisa, doain aja ya deh ya, aku bilang gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, dia melakukan aku membantu. Nah itu ya, itu yang Kak Vivi lakukan tadi pagi. Ya, jadi kau mimpin ya, gitu. Dan mimpin ternyata dia mimpinya bagus banget ya. Bahkan dia udah siapin lagu-lagunya, udah direkam, karena aku bilang nuansanya Papua ya, aku bilang gitu ya. Ya, nuansanya Papua, dan udah direkam. Mereka bertiga nyanyi ya, udah direkam. Lalu si Tony bilang, itu lagu-lagunya cocok kakak sama tema. Oh bagus, aku bilang gitu ya. Jadi tadi aku diamin aja si siapa namanya, si Amsi itu mimpin begitu ya. Nggak mau aku intervensi ya, jadi aku biarin dia memimpin dengan dengan leluasa begitu ya. Walaupun setelah selesai aku merasa belum puas, ya nggak apa-apa gitu ya. Merasa belum puas karena dalam segala hal dia baik, tapi mimpin doa dia belum bisa, dia mimpin persekutuan doa belum. Aku pikir nggak apa-apa. Ya jadi tapi mulai kelihatan bagus begitu ya. Jadi dia yang melakukan sudah, dia yang melakukan. Nah, nanti aku coba pelan-pelan tolong dia lagi begitu. Dan kemudian yang keempat, dia melakukan aku melihat. Nah, ini berarti orang-orang yang diregenerasi sudah leading ya, sudah mimpin. Jadi kita tinggal melihat, mendoakan, memberikan nasihat kalau ada kurang di sana sini ya, tapi udah dia yang leading ya, kita mundur.
Itu juga yang Kak Vivi lakukan waktu Banten, ya, waktu kami merintis Banten, itu semua Kak Vivi pikirin, Kak Vivi doain, ya, koordinasi delegasi. Tapi ketika sudah ada Firsan, perlahan-lahan Kak Vivi mundur, ya, Kak Vivi mundur dan sampai akhirnya mundur sama sekali, ya. Jadi itu udah eranya dia, udah kepemimpinan udah di tangan dia, ya, masaku udah selesai. Jadi begitu, ya. Jadi ini 4 tahapan yang Kak Vivi dapat dari Bangsa Gala, dan tahapan ini bagus banget, ya. Jadi bisa aplikasikan di kampus. Jadi mulai dari anak kelompok kecil, ya, kalau kalian PKK, ya, kalian melakukan, anak kelompok kecil melihat, nanti ada waktunya, kalian mulai mempercayakan hal-hal yang mungkin kecil, yang bisa, misalnya jadi MC atau apa, ya, kemudian nanti mereka belajar mimpin, ya, ganti-gantian, ya, dan akhirnya biarkan dia sendiri mimpin kelompok kecil, ya. Jadi, kalaupun ada kegagalan selama tidak fatal, ya, itu menjadi pembelajaran yang berharga, ya. Oke. Ya, makasih Ruben. Ya, menjadi pembelajaran yang berharga. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Ya, pelayanan mahasiswa itu kuat sekali prinsip learning by doing. Ya, justru waktu kita mengerjakan, itu kita belajar. Ya, jadi kalau mereka salah, jangan langsung dipatahkan, ya, tapi terus diberikan semangat. Lanjut, apa dampak Entrust? Ya, kalau kita bisa mempercayakan orang dengan baik, ya, maka bagian yang terakhir, yang juga cakap mengajar orang lain. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu future tense, will be able to teach others also. Jadi mungkin waktu pertama kali kita percayakan dia belum jago memimpinnya, nggak apa-apa, karena untuk bisa tajam, ya, mengajar, tajam memimpin, tajam menjadi pengurus, itu butuh jam terbang, ya, butuh jam terbang. Butuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, ya. Makin asal dia setia aja, ya. Makanya yang penting di sini adalah pistos, setia. Kalau dia setia, walaupun gagal dia setia, bangkit lagi, setia, ya. Nanti lama-lama tajam. Itu prinsip talenta. Kalau talenta itu dipergunakan, maka akan 2 jadi 4, 5 jadi 10, ya. Tapi kalau nggak digunakan, ya diambil sama Tuhan. Ya, jadi itu kalau dia setia, ya, dalam jam terbang yang Tuhan anugerahkan, dia akan menjadi cakap. Lanjut. Ya, ini penutup, ya, penutup. Jadi regenerasi itu penting sekali diperjuangkan sejak awal, ya, sejak perekrutan anak kelompok kecil. Itu penting sekali. Kenapa? Karena kualitas regenerasi sebuah pelayanan mahasiswa atau pelayanan siswa itu mempengaruhi maju mundurnya PMK. Sama seperti pelari estafet. Ada 4 pelari estafet. Pelari pertama bagus banget. Ya, dia sampai 10 menit sebelum lawan-lawannya dia udah sampai. Tapi kalau pelari duanya nggak bagus, ya dia akan merusak apa yang sudah dikerjakan oleh yang pertama. Ya, dan nanti pelari yang ketiga akan setengah mati. Ya, setengah mati, butuh 2 kali energi untuk bisa memajukan pelayanan, ya. Jadi regenerasi itu penting sekali, harus didoakan dengan sungguh-sungguh. Ya, doakan sama Tuhan. Ya, minta sama Tuhan, Tuhan tolong jangan sampai salah orang yang masuk. Jangan sampai kami memutuskan orang yang salah. Wah, itu bahaya sekali, ya. Jadi regenerasi itu merupakan sesuatu masa yang sangat penting, sangat krusial, ya, sangat krusial regenerasi ini, ya. Dan kualitas regenerasi itu menentukan maju mundurnya PMK. Kalau kita salah orang, maka kita akan lihat dalam proses waktu PMK akan mundur, ya. Jadi ora et labora, ya.
bekerja dan berdoa mempersiapkan regenerasi sejak dini. Kalau ada di antara kalian tim regenerasi, ingat, doa yang kuat, supaya Tuhan memberikan kepekaan. Siapa pengurus-pengurus yang tepat. Mungkin kelihatan masih, kalau Kak Vivi sama Kak Lina suka pakai istilah, kelihatan belum matang. Ya, dulu kami menghadiri RKKU itu, aduh, isinya tuh orang-orang yang masih mentah-mentah lah. Kak Feby dulu ya, Holy ya, Ika, itu masih mentah-mentah gitu ya. Tapi ternyata dalam proses waktu mereka menjadi orang yang bagus ya. Jadi ora et labora, mempersiapkan regenerasi sejak dini. Amin. Saya minta tolong, kalau nggak salah tadi ada Kak DV ya di sini ya. Minta tolong Kak DV ya, tutup dalam doa. Udah nggak ada kayaknya, Kak. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, kalau gitu minta Bang Ray deh. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kiranya apa yang boleh kami renungkan bersama, keyakinan bahwa Tuhan masih terus bekerja, Tuhan masih terus menggenapkan maksud Tuhan di generasi kami yang pada waktunya akan selesai. Keyakinan-keyakinan bahwa Tuhan sendiri yang akan boleh memimpin, menentukan, mempertemukan kami dengan orang-orang yang dapat dipercayai. Keyakinan bahwa Tuhan sendiri yang akan menajamkan, menumbuh kembangkan adik-adik kami, selama kami boleh terus mengarahkan mereka kepada Tuhan, selama kami boleh terus mengarahkan mereka kepada firman-Mu yang berkuasa membangun. Kiranya keyakinan-keyakinan ini yang meneguhkan kami untuk boleh melakukan bagian kami sebagai seorang kakak, sebagai seorang gembala, sebagai seorang senior. Kami boleh melakukan bagian regenerasi kami ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan kami boleh bersukacita, bersyukur, memuji Tuhan, melihat adik-adik yang kemudian akan Tuhan pakai dengan luar biasa sesuai kehendak Tuhan, meneruskan rencana Tuhan, membawa semua orang menjadi murid yang boleh mengikut Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan buat renungan firman ini. Terima kasih juga buat Kak Vivi yang boleh menyampaikan renungan ini. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, amin. Terima kasih Kak Vivi untuk pelayanan firman. Terima kasih untuk firman yang diberikan. Teman-teman, saat ini kita akan melihat video isinya pengalaman dari kakak-kakak kita. Ada Gerlin dari FHUI akan sharing tentang pengalamannya dia untuk meregenerasikan pelayanan di PO FHUI, dan juga Prisil dari STIS pengalamannya meregenerasikan pelayanan di Hapkris STIS. Silakan Bang Ray. Menurutku regenerasi pelayanan itu merupakan satu proses penyerahan satu pelayanan dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang akan mengerjakan apa yang telah selesai dikerjakan oleh generasi sebelumnya. Yang mana menurutku sih penting juga ya diiringi dengan regenerasi semangat pelayanan atau pembaharuan semangat pelayanan. Berdasarkan pengalaman aku sendiri, aku melihat regenerasi pelayanan itu penting dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa sih penting dilakukan dengan sungguh-sungguh? Ya karena pelayanan itu sendiri. Pelayanan itu merupakan satu hal yang besar, suatu hal yang berharga, suatu hal yang penting, suatu hal yang serius. Kenapa? Karena ya berhubungan langsung dengan Injil itu sendiri. Yang mana dalam anugerah Tuhan, kita orang-orang berdosa boleh mengerjakan atau ambil bagian di dalamnya. Selain itu, kenapa sih regenerasi pelayanan itu perlu dikerjakan dengan sungguh-sungguh? Ya dikarenakan pelayanan yang akan diregenerasikan ini juga merupakan pelayanan yang sama yang dalam periode-periode sebelumnya telah memberkati dan juga telah membantu pertumbuhan dari banyak jiwa, pribadi lepas pribadi, baik yang melayani maupun yang dilayani juga. Dalam pengalaman pribadiku sendiri ada suka dan dukanya tentunya dalam proses regenerasi pelayanan. Mungkin kalau sukanya sih lebih gampang diingat karena lebih banyak dibandingkan dukanya. Salah satunya mungkin tentang kesetiaan Tuhan. Itu sangat-sangat terpancar dari pemeliharaan Tuhan dari satu generasi ke generasi-generasi yang selanjutnya sampai kepada generasi yang akan menerima regenerasi pelayanan ini sendiri. Seperti paling nyatanya mungkin bagaimana api semangat pelayanan itu masih sangat-sangat membara dan ada
Tuhan izinkan ada di tengah adik-adik yang akan melanjutkan pelayanan. Selain itu, hal yang memberikan sukanya itu adalah melihat atau menyaksikan pertumbuhan dari adik-adiknya ini sendiri. Bagaimana Tuhan hari demi hari lewat berbagai bentuk proses seperti pembinaan boleh membentuk adik-adik ini juga semakin hari semakin dalam lagi di dalam Tuhan, semakin bertumbuh lagi di dalam Tuhan, dan kita juga yang menyaksikan juga merasa sangat terberkati juga, banyak belajar juga bahkan dari pertumbuhan mereka pribadi lepas pribadi, dan itu sangat-sangat menyukakan dan membentuk kami juga yang menyaksikan. Untuk dukanya mungkin lebih ke arah diri sendiri ya, dimana dalam melakukan regenerasi pelayanan itu ada masa-masa kita lelah, masa-masa kita jenuh, masa-masanya kita kecapean, sehingga nggak memberikan maksimal juga buat Tuhan, nggak memberikan apa yang sepantasnya buat Tuhan. Salah satunya mungkin ketika lagi lelah, lagi jenuh itu fokusnya juga jadi tidak jelas, atau sebenarnya lebih ke arah hilang fokus ya, sehingga lebih banyak menaruh ekspektasi kepada keadaan, kepada kondisi, kepada orang-orang di sekitar, yang mana tentunya salah karena hanya berujung kepada kekecewaan saja. Tentunya balik lagi itu salah, dan yang seharusnya itu dilakukan adalah ya menaruh fokus kepada Kristus aja, menaruh fokus pada visi yang menjadi dorongan dilakukannya regenerasi pelayanan itu sendiri. Tapi aku bersyukur lewat pengalamanku melakukan regenerasi pelayanan ini, aku juga jadi belajar banyak hal, banyak diingatkan Tuhan, banyak ditegur Tuhan, dibentuk Tuhan lewat regenerasi pelayanan ini. Salah satunya seperti tadi di dalam kondisi dukanya, ya harus lebih fokus, belajar untuk bisa fokus, dimana ya fokusnya juga ditaruhnya harus di tempat yang benar, yang tepat, yang mana fokusnya itu adalah Kristus itu sendiri, visinya Tuhan itu sendiri yang menjadi pendorong daripada pelayanan yang dilakukan. Dimana kalau misalkan kita udah menaruh hati dan pikiran kita semua udah terharap pada Tuhan, kepada visinya, ya ketika kita melakukan pelayanannya pun kita juga melakukannya dengan tenang, dan segala macam tantangan apapun yang pastinya akan ada, yang akan dilewatin, bisa dilewati dengan lebih baik lagi, bisa dihadapi dengan hati yang tenang juga karena berserah sama Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat sharing pengalaman dari Prisil. Silakan Bang Rey. Teman-teman, perkenalkan namaku Prisil. Aku dari STIS angkatan 2015. Aku mau sharing sedikit tentang regenerasi di kampusku di masa ketika aku menjadi tim rek beberapa tahun yang lalu. Setiap kita pasti pengen banget regenerasi itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, pengurus tetap tersedia, PKK tetap tersedia, ya kan teman-teman? Tapi pada pelaksanaannya, pada kenyataannya, di kampusku perjalanan regenerasi itu tidak semulus itu. Kami kesulitan mencari pengurus baru, kami kesulitan mencari PKK untuk mahasiswa baru gitu. Bahkan gak jarang kami tim rek pun jatuh dalam kekhawatiran yang berlebihan. Kami sering juga mengalami putus asa melihat kok jumlah pengurus sesedikit ini ya, kok jumlah PKK kayaknya nggak mencukupi ya untuk memuridkan para mahasiswa baru. Tapi ada firman Tuhan yang aku ingat banget ketika saat itu menegurku, itu dari Matius 9 ayat 37-38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Di situ aku kembali diingatkan bahwa ya pemilik ladang pelayanan ini adalah Tuhan. Pemilik dari jiwa-jiwa mahasiswa yang kita kasihi adalah Tuhan. Dan bahkan Tuhan jauh lebih mengasihi mahasiswa daripada kita gitu. Maksudnya daripada kita mengasihi mahasiswa. Jadi bagian kita adalah meminta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan kepekaan untuk kita bisa benar-benar melihat siapa yang Tuhan pilih, minta kepekaan kepada Tuhan untuk kita benar-benar mau mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan buat regenerasi pada tahun itu. Terkadang kita khawatir, bisa nggak ya jumlah pengurus segini bisa mengurusi sekian banyak jemaat, bisa nggak ya dengan PKK segini memuridkan sekian banyak mahasiswa baru.
Percayalah teman-teman, ketika pengurus mengerjakan bagiannya dengan baik, PKK tetap mengerjakan bagiannya dengan baik, tim REK mengerjakan bagiannya dengan baik, Tuhan akan bekerja lewat apapun yang teman-teman kerjakan. Paulus menanam, Apolos menyiram, dan Tuhan yang menganugerahkan pertumbuhan. Ya, kita adalah para Paulus dan para Apolos, dan biarlah Tuhan yang anugerahkan pertumbuhan untuk setiap anak-anak yang dikasihinya. Nah, sedikit sharing tentang regenerasi di STIS beberapa tahun lalu. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi, di mana perubahan itu memang sulit dilakukan karena itu memutuskan tradisi dari tahun ke tahun, di mana dari tahun ke tahun itu kita biasanya langsung masukin mahasiswa baru ke dalam kelompok kecil gitu, tanpa kita tanya mereka berkomitmen, mereka bersedia atau enggak. Tapi mulai beberapa tahun ke belakang, kami mulai berani untuk bertanya sama mahasiswa baru, apakah mereka mau dikakakkan atau tidak. Kalaupun tidak, ya sudah. Kalau dikakakkan dan mereka berkomitmen, ya mereka akan berjalan dengan setia dalam kelompok kecilnya. Dan itu adalah suatu hal yang baru yang benar-benar kami lakukan, dan itu memang sulit gitu. Dan dalam tahun kemarin juga terjadinya penyatuan dua seksi di kepengurusan menjadi satu seksi, melihat kami melihat pengurus kok sedikit ya, tapi kayaknya mereka tetap bisa kok mengerjakan bagiannya gitu. Kita melihat dari kebutuhan, apakah seksi ini benar-benar dibutuhkan, atau apakah ada program kerja dari seksi ini yang bisa dipangkas sehingga bisa digabungkan dengan seksi lain. Dan pada akhirnya ya Tuhan memimpin kami dalam hal itu gitu. Kami benar-benar meminta kepekaan, dan kami bersyukur kami boleh peka, kami boleh berani benar-benar taat kepada Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan mau dibandingkan mengikuti tradisi-tradisi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk teman-teman, dalam masa regenerasi ini, tetap berserah, tetap percaya Tuhan akan tetap menyediakan pekerja di ladangnya. Mari minta terus kepada Tuhan untuk Tuhan anugerahkan hati yang rindu kepada setiap orang-orang yang mungkin sedang teman-teman sharingkan. Dan jikalau memang iya Tuhan pilih, ya maka ia juga akan menjawab iya. Dan tetap kerjakan bagian kita dengan baik, karena Tuhan terus yang akan anugerahkan pertumbuhan untuk persekutuan-persekutuan di kampus kita masing-masing. Semangat teman-teman, Tuhan berkati. Oke, teman-teman, itu adalah sharing dari dua kakak kita. Terima kasih buat Jerlin dan juga Priscil. Teman-teman, tolong bertahan sebentar lagi, karena aku akan share sesuatu yang wow, yang baru. Sebentar ya teman-teman, aku akan share screen. Oke, teman-teman, sebagai wujud nyata komitmen PMKJ dalam melayani, dalam mendampingi, dalam berjalan bersama teman-teman dalam pelayanan setahun ke depan, PMKJ kembali merilis sebuah buklet baru, tulisan baru tentang kerangka regenerasi. Itu judulnya, teman-teman. Well, dari judulnya kita udah langsung bisa tahu kira-kira isinya apa. Nah, daripada menebak-nebak, teman-teman silakan boleh unduh, boleh download filenya di bit.ly/regenpengurus. Teman-teman boleh screenshot dulu. Pengurus juga akan share di room chat. Teman-teman boleh sambil download. Aku juga akan sembari menjelaskan. Oke. Sebentar ya teman-teman. Teman-teman, ketika berbicara tentang regenerasi, yang tadi juga udah disampaikan Kak Vivi, kita teringat pada ayat ini, 2 Timotius 2 ayat 1-2. Aku bacakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Teman-teman, ini menjadi ayat yang menjadi perenungan bagi kami, pengurus PMKJ dan juga staf, ketika menyusun buklet ini, kerangka regenerasi. Dan ini jadi salah satu prinsip dasar yang juga akan mewarnai sebagian besar dari buklet kerangka regenerasi. Teman-teman, berikut adalah daftar isinya. Aku nggak akan jelaskan banyak hal tentang daftar isinya, ini udah cukup jelas. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah tulisan pertama yang membuka kerangka regenerasi. Well, ketika teman-teman buka filenya memang bukan ini yang langsung terbuka, tapi covernya. Nah, tapi isinya dibuka dengan prinsip dasar atau keyakinan dasar tentang apa itu regenerasi. Teman-teman, dari sekian banyak hal yang menarik, dari sekian banyak hal yang dapat meneguhkan dan
juga dapat didiskusikan kembali, dapat direnungkan kembali. Ini adalah salah satu hal yang menarik yang tadi juga sempat dikatakan oleh Kak Vivi, yaitu ada 4 proses yang menolong kita untuk mempersiapkan regenerasi sejak dini. Yaitu aku melakukan, kamu melihat, aku melakukan, kamu membantuku melakukan, kamu melakukan, aku membantumu melakukan, kamu melakukan, aku melihat. Teman-teman, ini hanya satu prinsip dasar atau hal dasar, sorry teman-teman kalau berisik, yang ada di dalam pembuka atau artikel pembuka di Kerangka Regenerasi. Ada masih banyak banget prinsip-prinsip dasar yang lain, renungan-renungan dasar yang lain yang teman-teman bisa temukan di buklet Kerangka Regenerasi. Oleh karena itu, download ya teman-teman. Oke. Kita akan lanjut ke hal yang selanjutnya. Teman-teman, ketika teman-teman udah punya keyakinan dasar, udah punya prinsip dasar tentang apa itu regenerasi dan lain sebagainya, dan juga akan mempersiapkan pembinaan, ada satu fase yang kosong. Apa itu? Yaitu sharingin pelayan. Ya, itu nggak apa ya, nggak bahasa Indonesia banget sih, tapi maksudnya kita cukup familiar lah ya dengan kata itu. Maksudnya kita minta seseorang untuk melanjutkan pelayanan. Nah, itu dalam buklet ini kita sebutnya sebagai pra pembinaan. Teman-teman, kami menekankan sekali lagi, sebaiknya teman-teman melakukan regenerasi itu jauh-jauh hari. Kalau bisa 1-2 bulan, tapi kalau bisa lebih daripada itu jauh lebih baik. Supaya nanti orang yang di-sharing itu tahu pola pelayanan itu seperti apa, kemudian bisa ngerti mau melayani itu ke depannya seperti apa. Itu teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk membuat timeline dan berdoa dengan serius, dan mengenal setiap orang yang akan melayani ke depannya. Teman-teman jangan hit and run, teman-teman. Kalau di all shop hit and run langsung di blok. Jangan sampai teman-teman sebagai tim regenerasi hit and run terus di blok sama calon pengurus itu, tapi teman-teman terus doakan, terus hubungi secara berkala. Tunjukkanlah sikap dan niat memang benar-benar mau hadir sebagai kakak, sebagai tim orang-orang yang akan melayani bersama mereka, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman boleh langsung sharingin, kemudian ceritain pengalaman teman-teman. Kalau bisa, kami menekankan, kami mendorong teman-teman untuk jangan by chat, tapi kalau bisa video call, supaya bisa lihat mimik wajahnya, ekspresinya ketika di-sharingin, dan ketika cerita pergumulannya. Setelah teman-teman sudah menemukan orang untuk melayani dan orang tersebut juga udah iya untuk melayani, masuk ke dalam pembinaan online. Nah, kalau masa-masa sebelum online, offline itu kan kita udah punya pola tuh teman-teman. Nah, ketika online gimana tuh caranya pembinaan secara online untuk regenerasi pengurus? Well, ini adalah ide-ide, teman-teman bisa kembangkan, bisa diskusikan kembali, pakai secara plok-plokan juga boleh, tapi teman-teman kalau kita buat Indomie, kebetulan di rumahku lagi hujan, biasanya kita suka pakai topping-topping yang beragam kan. Nah, itu kan sesuai dengan keadaan kita. Kurang lebih, mungkin walaupun kurang pas, tapi kurang lebih kalau misalnya kita bisa sesuaikan dengan kondisi kita, kurasa itu jauh lebih baik. Jadi teman-teman, hal yang paling mendasar adalah teman-teman pastikan kenali orang yang akan melanjutkan pelayanan supaya teman-teman tahu tema apa yang tepat untuk bisa dibawakan membina mereka. Selanjutnya, teman-teman karena ini online, usahakan perbanyak diskusi kelompok supaya nanti bisa tercipta kebersamaan, terus juga nggak ada kelelahan yang begitu berarti atau kebosanan yang begitu berarti karena pembinaannya sangat pasif, duduk di depan laptop ataupun di depan handphone terus catat, itu kan bosan banget. Tapi kalau misalnya ada diskusi, terus tanya jawab dan segala macam hal-hal yang lebih bersifat interaktif, itu akan jauh lebih baik teman-teman. Selanjutnya ada banyak hal yang teman-teman bisa pakai untuk membina selain meminta pembicara untuk berbicara di pembinaan kalian juga bisa pakai podcast atau rekaman khotbah supaya mungkin dalam hal-hal yang lebih pribadi teman-teman bisa share ke orang tersebut. Terus dampingi juga secara personal, dan dalam hal pembinaan mungkin teman-teman bisa mulai melibatkan mereka dalam pelayanan supaya nanti ketika orang tersebut melayani, orang tersebut tuh punya ingatan, oh melayani itu kayak gini tuh sama si kakak ini, kayak gitu. Selanjutnya teman-teman, sesudah membina,
seperti yang tadi aku sudah sebutkan, jangan hit and run teman-teman, tapi teman-teman harus terus monitor pelayan-pelayan tersebut. Supaya apa? Supaya orang-orang tersebut tuh bertumbuh dan semakin ahli, semakin cakap di bidang masing-masing. Kemudian hal ini juga selain untuk memastikan pelayanan semakin baik dan juga akan ke depannya semakin berkembang. Selain itu, selain monitor skill pelayanan mereka, teman-teman ingat juga kalau pelayanan itu bukan cuma sekadar teknis atau kemampuan atau pengetahuan belaka, tapi pertumbuhan setiap pelayannya. Oleh karena itu, pastikan, usahakan teman-teman benar-benar hadir, benar-benar setia, mendampingi, mendoakan, supaya orang-orang yang melayani ini bukan cuma dapat capeknya aja, tapi dia boleh terus bertumbuh, boleh terus menikmati Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu teman-teman. Nah, untuk penutup, teman-teman bisa dapetin gambar ini jauh lebih banyak atau boleh mendiskusikan lebih jauh lagi di buku Passion Generation. Kebetulan sudah ada bahasa Indonesianya, si kuning yang penuh hasrat ini. Nah, kalau aku boleh jelasin sedikit, kalau dalam teori belajar, sederhananya, semakin banyak indera, bukan bang indera ya, maksudnya panca indera kita yang kita gunakan untuk belajar, itu adalah pembelajaran yang aktif dan semakin mudah kita untuk mengerti suatu pembelajaran atau suatu materi. Oleh karena itu, usahakan libatkan orang-orang tersebut untuk semakin untuk semakin mengerti, semakin masuk ke dalam pelayanan yang akan dilanjutkan atau akan dilakukan mereka dalam setahun ke depan. Dan ini juga 5 fase pemuridan yang seperti tadi juga sudah dibicarakan dari awal oleh Kak Vivi. Sekian teman-teman penjelasan singkat tentang buklet Karya Generasi. Aku cuman kasih hal-hal yang sederhana, hal-hal yang highlight-nya aja. Akan rugi kalau teman-teman nggak lihat hal yang jauh lebih banyak di bukletnya. Karena itu download di bit.ly/regenpengurus. Sekian teman-teman, aku kembalikan ke Bang Ray. Oke, teman-teman semua, terima kasih buat kehadirannya sore hari ini. Aku akan berikan beberapa pengumuman. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang telah melayani, buat Kak Vivi, Kak Ayuni, terus juga kita bersyukur untuk Astri dan Angel. Mari kita berikan siulan terbaik kita. Gimana caranya memberikan siulan terbaik? Nah, siulan itu kalau aku tulis di teks itu gitu ya. Jadi mari kita berikan siu kita buat Kak Vivi, Kak Ayuni, Astri, dan Angel. Terima kasih. Siu. Silakan ya, boleh mengucapkan syukur di grup chat. Okay. Sekali lagi, bit.ly/regenpengurus 4 hal ini. Aku nggak panjang lagi. Nah, teman-teman, dalam rangka kita mau belajar terus, mau saling mendoakan, saling menguatkan, sebulan sekali akan ada pertemuan rutin seperti ini. Aku ajak teman-teman boleh tag tanggalnya. Di bulan November, di Kamis tanggal 12, kita akan sama-sama kembali bertemu dan mungkin di situ kami akan coba propose tema-tema apa yang mungkin lebih concern didiskusikan di masa online begini. Misalnya komunikasi kah, atau bagaimana punya waktu istirahat atau sabat, karena mungkin di tengah kondisi pelayanan online ke depan atau kondisi kampus ke depan, ternyata itu menjadi hal yang kita lihat jadi masalah. Jadi teman-teman tolong tag tanggalnya, teman-teman bisa juga come up dengan pertanyaan atau mungkin dengan respon teman-teman dari buklet yang tadi. Dan di Desember 3, teman-teman yang akan lengser, kami juga mengajak teman-teman buat memikirkan gitu ya, setelah teman-teman selesai pelayanan, apa yang mau teman-teman lakukan, dan kami berdoa teman-teman boleh terus menjadi kakak, menjadi penilik buat kampus teman-teman. KJ minggu depan, Selasa 12-13 Oktober, dengan tema perhatian. Silakan datang. Apa perhatiannya? Teman-teman sudah diberikan perhatian, sudah diberikan perhatikan. Materi untuk online, nggak bosan-bosan mengingatkan di PMB KK Online dan rekaman PMKJ, baik untuk hari ini maupun pertemuan-pertemuan
kemarin itu di bit.ly/rekam-PMKJ. Malam ini juga ada titipan acara, ini juga regenerasi, tapi bukan regenerasi pengurus ya, regenerasi manusia. Gospel and Singleness, nanti jam 7:30 malam, berbicara bagaimana teman-teman yang mungkin bergumul dengan singleness, atau sedang melayani adik-adik, mahasiswa, teman-teman yang sangat ngedumel terus tentang singleness, bagaimana menjadi murid Tuhan, menghidupi status atau kondisi tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Sebagai penutup, aku boleh minta kesediaan Bang Ruben untuk berdoa buat kita semua menutup acara PMKJ kita. Silakan Bang Ruben. Oke, mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pada sore malam hari ini kami boleh kembali bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan secara khusus di dalam hal regenerasi pengurus. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Kak Vivi tadi boleh sungguh-sungguh kami renungkan dan akhirnya boleh kami aplikasikan di dalam pelayanan kami secara khusus di dalam meregenerasikan kepengurusan kami. Kami juga bersyukur untuk teman-teman kami di dalam video ataupun juga Kak Yuni di dalam presentasinya tadi, begitu juga dengan Abang Kakak Staf yang sudah membuat buklet. Biarlah itu boleh menolong kami juga di dalam mempersiapkan regenerasi ke depan. Kami sungguh merindukan Tuhan yang boleh memanggil, menggerakkan, dan menyatakan nama-nama yang memang Tuhan inginkan melanjutkan pekabaran Injil, melanjutkan pemuridan di kampus kami masing-masing. Biarlah juga kami senantiasa berdoa, mengandalkan Tuhan, dan punya kepekaan melihat orang-orang yang memang ingin Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pelayanan kami dan setiap waktu-waktu ke depan, aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Semangat teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa dan selamat mengerjakan regenerasi di PMK-mu masing-masing. Sampai jumpa di PMKJ berikutnya. Makasih, Rey. Makasih Kak Vivi. Makasih, Ruben.